Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liona Darosi dan ini teman saya yang bernama Rioni Darosa. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Salat, Zikir, dan Doa. Untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh Lioni Darosa. Salat merupakan salah satu tiang bangunan Islam. Begitu pentingnya arti sebuah tiang dalam suatu bangunan yang bernama Islam, sehingga takkan mungkin untuk ditinggalkan. Sesungguhnya, salat merupakan sistem hidup yang sempurna, yang meliputi kebutuhan fisik, hati, dan akal. Akal bisa terarah untuk mencerna ilmu, dan hati menjaga kebersihan dan suci. Salat merupakan aspek aplikatif dari prinsip-prinsip Islam, baik dalam aspek politik maupun sosial kemasyarakatan, yang ideal yang membuka atap masjid menjadi terus terbuka, sehingga nilai persaudaraan, persamaan, dan kebebasan itu terwujud nyata. Selanjutnya, fungsi sholat dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Mendekati diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 3. Menjaga kesadaran dan pengendalian diri. Selanjutnya, ketentuan sholat fardu, yaitu syarat wajib. Adapun syarat wajib sholat fardu terdiri dari 1. Beragama Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. Dan 4. Suci dari haid dan nifas. Kedua, syarat sah. Adapun syarat sahnya salat terdiri dari 1. Suci dari hadis. 2. Suci badan. 3. Menutup aurat. Dan keempat, telah masuk waktu sholat. Ketiga, yaitu rukun sholat. Rukun sholat terdiri dari yang pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. Dan yang ketiga, berdiri bagi yang mampu, membaca surat Al-Fatihah, rukun dengan timak-ninah, dan ihtidal dengan tumak-ninah. Sujud dengan tumak-ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak-ninah, duduk akhir atau duduk pada rakaat terakhir sebelum salam, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam yang pertama, tertib artinya teratur dan berurutan. Yang keempat, yaitu sunnah sholat. Adapun sunnah sholat terdiri dari mengangkat kedua tangan dengan sejajar, bahu ketika takbiratul ihram, ruku, ihtidal, dan berdiri dari tasyahud awal. Kedua, bersedekap ketika sedang berdiri, melihat ke tempat sujud, membaca doa iftitah selesai takbiratul ihram, membaca ta'awud sebelum membaca suratul Al-Fatihah, membaca amil setelah membaca suratul Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek setelah selesai membaca suratul Al-Fatihah, membaca suratul Fatihah dan surat-surat pendek suara keras pada rakaat pertama, kedua, dan pada salat Jumat serta sholat hari raya khusus bagi imam, membaca takbir setiap pindah gerakan sholat, membaca doa pada waktu iktidal, membaca tasbih pada waktu ruku dan sujud, meletakkan kedua tangan di atas paha pada waktu duduk, duduk iftirosi pada waktu bersyahud awal, duduk tawaruk pada waktu tasyahud akhir, menegakkan jari telunjuk tangan kanan ketika membaca tasyahud, menegakkan jari telunjuk tangan kanan ketika membaca tasyahud. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan sholat. Meninggalkan salah satu syarat sholat, berbicara dengan sengaja,
bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat, terjadinya hadas besar maupun hadas kecil, terkena najis, terbukanya aurat, membelakangi atau menggeser dari kiblat, makan minum, tertawa terbahak-bahak, berubah niat. Pengertian zikir. Zikir berasal dari bahasa Arab yang artinya zakara, yang berarti mengingatkan atau menyebut. Menurut Islam, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya seperti tahmid, tahlil, dan tasbih. Allah memerintahkan umat Islam untuk memperbanyak zikir, seperti disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut, yang artinya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dengan memberikan rahmat dan pengampunan, dan bersyukurlah kepadaku, serta jangan ingkar pada nikmatku. Selanjutnya, macam-macam zikir. Yang pertama, zikir dengan lidah. Yang kedua, zikir dengan pikiran. Yang ketiga, zikir dengan perasaan. Yang keempat, zikir dengan keyakinan. Yang kelima, zikir dengan perbuatan. Selanjutnya, manfaat zikir ada 6. Yang pertama, meneguhkan iman. Yang kedua, sumber energi akhlak. Yang ketiga, terhindar dari bahaya. Yang keempat, mendatangkan nikmat dan rahmat. Yang kelima, penentraman jiwa. Dan yang keenam, dosanya akan diampuni. Doa. Menurut bahasa, doa berasal dari kata da'ah, artinya memanggil. Sedangkan menurut istilah syahra, doa berarti memohon sesuatu yang bermanfaat dan memohon terbebas atau tercegah dari sesuatu yang memudaratkan. Berdoa harus dengan sikap yang khusyuk dan tadaru dalam menghadapkan diri kepadanya, merupakan hakikat pernyataan seseorang hamba yang sedang mengharapkan tercapainya sesuatu yang dimohonkan. Fungsi doa. Yang pertama, menjadikan hati menjadi tenang. Kedua, sebagai penghubung antara anak dan orang tua. Tiga, doa menunjukkan bukti benarnya tawakal seseorang kepada Allah Ta'ala. Baik, kesimpulan dari pembahasan kami yaitu zikir, sholat, dan doa merupakan salah satu elemen penting dalam ibadah kita kepada Allah. Apabila kita tidak menjalankan ibadah sholat, maka yang terjadi adalah kita akan mendapatkan dosa. Jika tidak menjalankannya, pasti kita juga tidak melaksanakan zikir dan berdoa, karena ketiganya sangat erat berhubungan. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus menjalankan sholat karena itu merupakan kewajiban kita, dan juga bermunajat kepada Allah agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran, sebagai seorang muslim, hendaknya kita selalu berzikir, sholat, dan berdoa, karena berzikir, sholat, dan doa adalah sebuah amalan yang sangat murah dan gampang dilakukan. Baiklah, sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak sopan. Lebih dan kurang kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.